down, I know you got me, baby. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Serina. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai about router OS. Nah, jadi apa aja sih pembahasan yang akan kita bahas? Nah, kali ini kurang lebih ada 3 nih. Yang pertama, kita akan membahas yakni router OS, router port. Yang kedua ada router OS features. Lalu ada name, type, arsitektur router port. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Nah, yakni MikroTik Router OS. Nah, MikroTik Router OS ini harus kita install di PC ya, karena agar kita bisa melakukan custom. Jadi, kita bisa custom prosesornya berapa, harddisknya berapa, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan coba search. Jadi, untuk jenis MikroTik itu sangat banyak ya, teman-teman. Kita bisa coba search MikroTik X86 bit. Di sini bisa kalian lihat kalau banyak jenisnya ya teman-teman. Kemudian ada juga MikroTik X86 bit yang aneh tuh. Terus MikroTik X86 bit yang Cina. Dan juga ada MikroTik X86 bit yang apa? Di sini standalone-nya berbasis Linux ya, tetapi kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, selanjutnya yakni materi MikroTik Router Port. Nah, router port itu tidak bisa di custom ya teman-teman. Nah, jadi MikroTik Router Port ini built-in hardware, dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Jadi, lebih mengarah ke perangkat fisik. Nah, segala fitur itu bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Jadi, jika kalian ingin simple, dapat digunakan router portnya saja. Karena di dalamnya sudah terinclude router OS-nya. Kita bisa coba search wireless MikroTik. Kita enter. Nah, jadi ini adalah serial pecahannya. Jadi ini tidak membebani router karena dipecah dengan perangkat tersendiri yang dikhususkan sesuai kategorinya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya yakni router OS features. Nah, jadi untuk MikroTik sendiri fiturnya itu tidak hanya router OS, tetapi ada banyak. Nah, salah satunya itu ada wireless network atau biasa disebut CHP wireless dan sebagainya. Nah, ini kan support network ya teman-teman. Jika wireless berarti dia tanpa kabel teman-teman, tetapi jika nirkabel berarti dia menggunakan kabel. Nah, wireless ini sudah tertanam pada MikroTik. Ada yang diperuntukkan untuk indoor ataupun outdoor. Nah, untuk indoor wireless sendiri itu contohnya seperti COP MikroTik. Jika outdoornya itu ada point to point dan point to multi point. Lalu di sini juga ada routing. Nah, routing ini bisa secara statik maupun dinamik atau DHCP. Dan jika dinamik bisa disebut sebagai OSP FV3 dan sebagainya. Nah, kemudian ada firewall dan NAT. Nah, firewall itu digunakan misalnya untuk memblokir website atau mengatasi serangan internal dari peluru sistem ini. Sedangkan NAT itu untuk mengslide IP. Nah, selanjutnya ada QoS atau bandwidth. Nah, jadi ini itu untuk mengatur berapa sih bandwidth dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya point to point tunneling. Nah, biasanya ini digunakan untuk meremote melalui SSH. Lalu ada user management. Jika DHCP atau proxy itu agar IP-nya dapat secara otomatis. Nah, jika hotspot itu misal ada klien yang connect, itu kita bisa berikan portal autentifikasi atau user passwordnya ya teman-teman. Nah, kemudian
Untuk tools itu ada bandwidth test, touch mapping, MRTG, dan lain-lain. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat link di Sami ini. Oke, selanjutnya yakni router port name. Nah, pengkategorian nama pada perangkat router port mikrotik itu berdasarkan 3 kategori. Nah, RB ini merupakan router port. Nah, 9 itu bisa dikategorikan sebagai seri atau kelas router. Dan angka 5 ini itu bisa dikategorikan sebagai jumlah port Ethernet. Lalu angka 1 ini itu merupakan jumlah slot mini PSI atau wireless ya teman-teman. Biasanya kan muncul wordnya itu ya teman-teman, bisa yang Omnitic atau Grove, SXT, LHG, dan lain-lain. Nah, lalu ada juga yang namanya exceptional naming. Nah, nama itu disederhanakan dan disesuaikan dengan pengembangan, dan biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port nih. Nah, itu contohnya ada banyak, misal di sini ada router port 600, router port 800, 1000, 1100, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yakni router port type. Nah, biasanya terdapat kode pada belakang mikrotiknya. Nah, kalian bisa lihat di sini kita tahu bahwa RB itu merupakan router port. Lalu untuk angka 9 ini merupakan seri atau kelasnya. Kemudian untuk angka 5 ini itu merupakan portnya atau Ethernet. Nah, 2 itu untuk wireless. Nah, kalau UI ini merupakan kode atau fitur portnya. Untuk kode lainnya kalian bisa lihat di sini dan bisa kalian coba baca sendiri ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah arsitektur router port. Nah, arsitektur router port ini dengan PC itu berbeda ya teman-teman. Jika arsitektur router port itu ada MPSPI, ada SMI IPS, ada tile, PPC, dan lain-lain. Arsitektur router port itu dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Software atau OS-nya itu setiap arsitektur berbeda. Nah, untuk melihat arsitektur mikrotik lebih lengkapnya, kalian bisa coba search www.mikrotik.com. Oke, sekian saja kurang lebih pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.